Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hadi Kamuladi dengan NIM 112211482. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus keuangan PT Toyota Astra Motor. Yang pertama, PT Toyota Astra Motor ini merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra International Tbk dan Toyota Motor Corporation Jepang. Jadi Toyota Astra Motor ini merupakan kerjasama ya dari PT Astra International Tbk sebesar 50% dan Toyota Motor Corporation Jepang itu 50%, dan didirikan pada tahun 1971. Nah, Toyota Astra Motor ini bertugas sebagai agen tunggal pemegang merek Toyota di Indonesia. Ya, yang teman-teman kita ketahui, teman-teman tahu ya, di Indonesia ini banyak sekali ya merek-merek mobil dari Toyota ya. Salah satunya ada Avanza, Innova, Fortuner, ya kan. Kemudian kendaraan komersial atau yang mobilnya besar lagi yang biasa digunakan oleh travel yaitu Toyota Hiace dan terus Hilux juga. Suatu problem di periode tahun 2023 sampai 2024 yang mana industri otomotif Indonesia itu menghadapi tekanan ya. Jadi tahun 2023 dan sampai 2024 itu masih ada efeknya dari pasca pandemi lah ya. Jadi masih belum stabil. Kemudian Toyota Astra Motor ini menghadapi tekanan ya, berbagai tekanan. Di antaranya ada naiknya suku bunga kredit kendaraan, yang mana dengan suku bunga kredit kendaraan naik itu bisa menurunkan minat beli dari konsumen. Karena ya kita ketahui lah, masyarakat kita membeli mobil kalau mau ngambil kredit terus kalau bunganya gede itu kan juga akan memberatkan ya, dan akhirnya minat beli itu menjadi turun ya. Kemudian fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang. Nah, ini jadi nilai tukar rupiah kita atau nilai tukar mata uang kita itu sangat lemah lah ya untuk terhadap yen gitu. Kemudian biaya logistik dan bahan baku meningkat akibat kondisi global pasca pandemi. Nah, ini karena pasca pandemi itulah banyak perusahaan yang banyak yang survive juga ya. Jadi untuk mengalami dan banyak yang mengalami kerugian, dan untuk mengatasi itu juga bahan baku juga naik pada meningkat lah ya. Kemudian ada berikutnya ada tekanan dari persaingan ketat dengan merek Korea dan Cina. Nah, kita juga kalau kita amati juga ya, di jalan juga banyak tuh beredar mobil-mobil dari Korea dan juga Cina. Salah satunya kayak kalau dari Korea ya ada Hyundai, itu sekarang bersaing ya sampai saat ini, sampai detik ini Hyundai masih bersaing ya. Kemudian itulah banyak perusahaan yang banyak yang survive juga ya. Jadi untuk dan banyak yang mengalami kerugian, dan untuk mengatasi itu juga bahan baku juga naik pada meningkat lah ya. Kemudian ada berikutnya ada tekanan dari persaingan ketat dengan merek Korea dan Cina. Nah, kita juga kalau kita amati juga ya, di jalan juga banyak tuh beredar mobil-mobil dari Korea dan juga Cina. Salah satunya kayak kalau dari Korea ya ada Hyundai, itu sekarang bersaing ya sampai saat ini, sampai detik ini Hyundai masih bersaing ya. Kemudian juga Wuling ya, kita juga dengar mobil Wuling ini harganya yang cukup ramah lah ya, untuk lebih murah lah dibandingin merek-merek lain. Dan kemudian juga kita sempat dengar isu bahwasanya Wuling tuh akan dibebaskan pajak tuh, cuman nggak tahu itu jadi atau tidaknya ya. Kemudian itu jadi menjadi sebuah persaingan lah ya untuk Toyota
untuk bisa bersaing lagi gitu dengan merek-merek ini gitu. Nah, persaingan ketat ini tuh memberikan dampak tentunya kepada Toyota Astra Motor, yaitu penurunan margin keuntungan dan perlambatan pertumbuhan penjualan. Nah, karena kita tahu lah ya, masyarakat kita tuh juga banyak lah yang pasti mencarinya barang yang lebih murah dan harganya bersahabat gitu. Dan tapi ya kualitasnya bersaing, ya itu Hyundai dan Wuling ini hadir di negara kita, di negara Indonesia itu memberikan persaingan yang semakin ketat lagi gitu. Data keuangan ya di tahun 2022 sampai 2023 ini ada data penjualan juga ya, bisa kita lihat di tahun 2022 itu terjual ya 331.000 unit, dan di tahun 2023 mengalami penurunan ya 310.000. Kemudian pendapatan pun juga menurun ya, kita lihat dari 102 triliun menjadi 97 triliun. Ini benar-benar efek dari tekanan-tekanan tadi ya, salah satunya persaingan pasar yang semakin ketat dengan hadirnya mobil dari Korea dan Cina itu yang harganya sangat bersaing dan di bawah rata-ratanya mungkin ya. Jadi banyak masyarakat tuh beralih gitu ke mobil tersebut. Kita analisis keuangannya, ini ada net profit marginnya ya, itu mengalami penurunan tuh dari 7,6% menjadi 6,7%. Kemudian debt to equity rasionya itu mengalami kenaikan 1,23% menjadi 1,30%. Kemudian return on assets atau ROA itu mengalami penurunan ya 13,4% menjadi 10,6%. Nah, itu kita bisa lihat tuh di debt to equity ratio-nya itu meningkat ya, karena itu artinya itu menandakan peningkatan ketergantungan terhadap utang ya. Dan kalau untuk net profit margin itu emang itu menunjukkan ya, artinya menunjukkan efisiensi laba menurun atau keuntungannya itu menurun. Kemudian return on assets itu menurun, itu menunjukkan efektivitas penggunaan aset itu berkurang gitu. Kita masuk ke solusi dan strategi ya. Solusinya yaitu dengan mengoptimalisasi produk lokal, yaitu mengurangi impor komponen untuk menghindari fluktuasi kurs. Maksudnya adalah kita atau Toyota Astra Motor ini untuk mengatasi tekanan-tekanan tersebut, mereka harus menggunakan produk-produk lokal, komponen-komponen lokal gitu. Jadi spare part yang dibuat di negara kita, di negara Indonesia ini, tujuannya untuk mengurangi atau untuk menghindari fluktuasi kurs. Karena kita kalau impor tentunya itu akan jauh lebih mahal, seperti itu. Kemudian yang kedua ada diversifikasi produk ya, yaitu Toyota Astra Motor ini meluncurkan kendaraan hybrid dan listrik ya untuk menarik konsumen baru. Artinya di sini dia melakukan inovasi yang mana mungkin masih sedikit lah persaingan di pasarnya. Yang kita ketahui kan tadi Toyota Astra Motor ini udah bersaing sama Wuling dan Hyundai ya, dengan harganya yang fantastik murah gitu, lebih murah dibandingin Toyota. Tapi kualitas pun juga masih bisa bersaing dan itu persaingannya sudah ketat. Nah, karena itu Toyota Astra Motor ini
meluncurkan kendaraan yang mana berbasisnya hybrid dan listrik ya. Jadi ini menuju atau mobil yang sudah modern banget gitu. Nah, ini tuh tujuannya dengan inovasi ini untuk menarik konsumen baru. Karena ini juga di pasar pun belum terlalu banyak atau belum banyak produk dengan jenis kendaraan hybrid dan listrik ini tuh masih sedikit ya. Cuman untuk di tahun ini, di tahun sekarang ini juga sudah banyak ya mobil-mobil yang berbasis listrik dan hybrid ya. Kita juga bisa lihat Hyundai itu juga sudah mengeluarkan mobil listrik dan banyak sekali ya sekarang. Nah, cuman ya Toyota masih sampai saat ini pun juga masih berinovasi lagi, melakukan perkembangan, semuanya berlomba untuk menghasilkan produk yang terbaik dan unggul ya gitu. Kemudian ada solusinya lagi dengan efisiensi biaya operasional ya. Itu menggunakan sistem digitalisasi rantai pasok atau supply chain digital. Kemitraan dengan lembaga pembiayaan atau leasing gitu. Nah, ini salah satu solusi tadi ya. Karena kan tadi banyak konsumen yang turun minat belinya karena bunganya yang terlalu besar gitu. Oleh karena itu Toyota Astra Motor ini menggandeng ya lembaga pembiayaan atau leasing ya. Tujuannya adalah memberikan bunga kredit lebih rendah untuk pembeli gitu. Nah, dengan bunga kredit yang lebih rendah ini, dengan harapan minat pembeli itu akan meningkat lagi gitu. Kemudian ekspansi ekspor. Nah, ekspansi ekspor ini artinya adalah harus Toyota Astra Motor ini melakukan kegiatan ekspor. Berbeda tadi dengan impor ya. Kalau impor kita akan mahal, tapi kalau ekspor itu bisa menaikin atau menjaga nilai rupiah kita gitu. Nah, cocoknya itu ke Asia Tenggara agar pendapatannya itu lebih stabil. Dan kesimpulannya adalah studi kasus PT Toyota Astra Motor ini menunjukkan bahwa tantangan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan kenaikan suku bunga berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan perusahaan otomotif. Namun, dengan strategi efisiensi biaya, inovasi produk yang ramah lingkungan, dan ekspansi pasar ekspor, Toyota masih mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar otomotif di Indonesia. Nah, kita bisa ambil kesimpulan dari sini ya, teman-teman. Jadi intinya pada dasarnya dalam persaingan pasar yang ketat, segala sesuatu tuh masih bisa diatasi ya gitu. Dengan cara inovasi, efisiensi, kemudian memikirkan strategi berikutnya gitu untuk meningkatkan keuntungan atau penjualan lah ya. Baik, mungkin di video kali ini cukup segitu aja dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.